Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bikin video lagi ditanya apoteker ya. Oke, di sini saya akan sharing sesuatu yang berbeda, yaitu tentang Nusantara Sehat. Ya, jadi ketika teman-teman nanti sesuai judul, ketika teman-teman nanti terpilih menjadi salah satu bagian dari Nusantara Sehat, maka teman-teman akan disuruh membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya itu seperti ini. Di sini saya akan sharing supaya teman-teman tahu nih sebelum mendaftar apa-apa saja pernyataan yang harus teman-teman patuhi dalam mengikuti Nusantara Sehat. Yaitu yang pertama kita isi ini seperti biasa, standar ya. Surat pernyataan nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor KTP, sama nomor telepon. Nah, ini yang paling penting ini, poin-poinnya. Jadi mulai nomor 1 itu tidak pernah dihukum penjara. Intinya nomor 1 ini kita tidak pernah dipenjara atau dikurung. Oke? Dan kedua itu tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Ini panjang juga. Intinya dari nomor 2 ini adalah kita tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai mau negeri atau swasta. Nah, yang ketiga kita tidak pernah Jadi yang ketiga tidak berkedudukan sebagai CPNS. Jadi di sini maksudnya kita tidak sedang terpilih yang lulus CPNS, oke? Jadi kan ada itu masanya kalau kita terpilih sebagai CPNS kita akan melewati berbagai rangkaian juga. Jadi tidak langsung lulus langsung jadi PNS, tidak, tapi ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, ketika kita lulus dari terpilih itu, maka kita tidak boleh ikut Nusantara Sehat gitu. Nah, jadi teman-teman misalkan nih mendaftar Nusantara Sehat sama CPNS, itu sebenarnya boleh, asalkan NS ini terpilih duluan gitu. Jadi teman-teman ketika Nusantara Sehat yang terpilih duluan, maka teman-teman bisa ikuti, asalkan belum terpilih sebagai yang lulus di CPNS. Nah, kemudian hari misalkan 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian teman-teman ternyata lulus nih jadi CPNS. Nah, itu teman-teman tidak akan dikenakan denda seperti itu. Teman-teman tidak termasuk dari surat pernyataan ini. Oke? Kemudian nomor 4 tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. Ini di mana-mana ada ya surat pernyataan seperti ini. Kemudian yang kelima, tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jadi tidak sedang bekerja di tempat lain, gitu. Misalkan teman-teman sedang kerja di tempat lain, jadi harus resign dulu sebelum mengikuti pembekalan. Nanti, jadi sebelum ini teman-teman ikut nanti pembekalan entah di mana, misalkan di Makassar di BBLK. Nah, itu nanti BBPK gitu, BBLK. Nah, nanti teman-teman harus resign dulu. Nah, kemudian yang keenam, bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Nah, ini jadi yang sudah menikah tidak boleh sedang hamil selama masa pembekalan dan penugasan berlangsung. Itu. Kemudian yang ketujuh, bersedia ditempatkan atau ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman mungkin pernah dengar ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Nah, kalau teman-teman pertama kali daftar Nusantara Sehat, baik tim ataupun individu, peraturan yang sekarang adalah teman-teman tidak boleh memilih lokasi penugasan. Gitu. Tapi yang dulu waktu masih saya 2 tahun lalu itu masih bisa, Nusantara Sehat individu masih bisa pilih lokasi, kecuali Nusantara Sehat yang tim base itu tidak, memang dari awal tidak bisa pilih lokasi. Nah, sekarang sudah berubah seperti itu, jadi mau tim atau individu tidak boleh memilih lokasi penugasan. Nah, tapi ketika teman-teman purna, artinya sudah pernah lulus lulus Nusantara Sehat yang pertama, itu ketika teman-teman mau ikut lagi yang untuk kedua kalinya, itu teman-teman sudah bisa pilih lokasi gitu.
Nah, yang kedelapan, bersedia mengembalikan atau mengganti biaya pelaksanaan penerimaan apabila dinyatakan lulus seleksi tahap akhir dan telah mendaftar ulang tetapi mengundurkan diri. Nah, teman-teman kalau mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan apapun itu, teman-teman harus mengembalikan biaya pelaksanaan tersebut. Kemudian yang kesembilan, bersedia mengembalikan atau mengganti biaya proses pelaksanaan seleksi dan pelatihan apabila mengundurkan diri sebelum penempatan. Nah, jadi kalau teman-teman ini sedang pelatihan nih, sudah pembekalan, teman-teman mengundurkan diri, padahal sudah terpilih. Nah, itu harus mengganti juga biaya proses pelaksanaan seleksi dan pelatihan. Gitu. Kurang tahu berapa ininya, perhitungannya, mungkin yang pernah mengalami ini bisa teman-teman komen di bawah ya. Nah, yang ke-10 ini, bersedia mengembalikan atau mengganti biaya 6 kali lipat dari biaya yang pernah diterima, termasuk biaya proses pelaksanaan seleksi, pelatihan, dan penempatan apabila mengundurkan diri secara sepihak sebelum masa tugas berakhir. Dan ini maksudnya nomor 10, jika teman-teman sudah pergi nih di tempat penugasan, misalkan setahun, ya bisa 1 tahun atau 1 bulan, 2 bulan, berapa bulan, teman-teman mau berhenti nih, jadi itu dikenakan denda juga. Jadi harus mengembalikan 6 kali lipat biaya yang pernah diterima. Nah, jadi misalkan 1 bulan nih, gajinya kalau di sangat terpencil itu kan 10 jutaan. Jadi dikali tuh 6 kali lipat untuk 1 bulan tuh. Itu kalau sudah 1 bulan. Bagaimana kalau sudah berbulan-bulan, 1 tahun? Nah, kali saja 6 kali lipat. Belum lagi proses biaya seleksi, pelatihan. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai ini terjadi. Teman-teman kalau mau ikut Nusantara Set tidak boleh setengah-setengah, harus pantang mundur. Kemudian yang ke-11, bersedia mengikuti dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Oke, jadi yang saya rasa paling menakutkan ini, yang poin ke-10. Kemudian demikian pernyataan yang saya buat dengan penuh kesadaran, dan saya bersedia dituntut di depan pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jadi harus sungguh-sungguh membuat pernyataan ini. Ini nanti mungkin diganti 10.000 kalau yang sekarang ya. Di sini kita yang tanda tangan yang terpilih. Nah, di sini kalau teman-teman sudah menikah, yang tanda tangan istri. Kalau belum, orang tua atau wali. Oke, tanda tangan suami atau istri yang sudah menikah. Saya kira cukup sekian dulu ini video. Teman-teman kalau punya pertanyaan tentang Nusantara Set, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, apa lagi ya? Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.